Halo teman-teman, sahabat Yellow Channel dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini seperti yang saya janjikan pada minggu lalu, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Margareta Novriana, atau saya panggil Margaret ya. Boleh Bang Davi. Iya, halo. jadi seperti yang saya janjikan, kita akan banyak ya mengulas sedikit tentang minat Margaret di organisasi ya. Iya, boleh. Jadi sebelum saya tanya-tanya soal aktivitas di organisasi, bisa diceritakan sedikit apa sih aktivitas sehari-hari? Saya sehari-hari ya. Kalau saya aktivitas sehari-hari bergabung di DPD AMPI Bali. AMPI Bali ya. AMPI Bali. Jadi lebih banyak ke organisasi AMPI Bali ya. AMPI Bali, terus kegiatan sehari-hari juga ada bisnis sendiri sama kadang-kadang nih talenta masih nih, aku masih kalau di event aku nyanyi gitu. Oh ya, nyanyi, waduh, nanti kita bolehlah kita adakan event nyanyi ya di Yellow Channel. Iya, jadi itu aktivitas sehari-hari ya. Ya, ada bisnis, kemudian ya sampingan kadang nyanyi ya. Benar. Nah, apa sih sebetulnya yang membuat Margaret itu tertarik di organisasi? Organisasi, kalau saya sih sebagai kita kan rakyat ya Bang, jadi kita harus menggunakan ibaratnya kapasitas kita, terus kemampuan kita untuk ibaratnya juga selain untuk diri sendiri tapi juga buat keluarga, juga buat negara. Nah kalau buat negara kita kan nggak bisa ibaratnya kerja sendiri, makanya saya masuk organisasi. Teman-teman banyak juga yang bisa membantu nanti ya kan, itu kan cukup menyita waktu ya, nggak mengganggu dengan aktivitas atur lah baik-baik Bang. Iya. Bisa diatur lah ya. Bisa diatur Bang Davi ya. Iya. Kemudian apa lagi kira-kira yang mendorong Margaret itu di organisasi? Organisasi. Aku sih nasionalis ya orangnya sebenarnya gitu ya. Aku sih intinya sih nasionalis. Aku peduli sebenarnya apapun tentang pembaharuan negara, tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang sesuatu yang baik. Sebenarnya aku sangat peduli tentang. Berarti anak muda nggak boleh apatis ya. Nggak boleh lah Bang, cuek-cuek aja sayang banget. Jadi ya hal-hal yang berkaitan dengan negara ini pun kita harus peduli ya. Iya. Jadi kayak gini, saya ketemu banyak teman-teman yang dulunya sebenarnya kayak kita protes nih hal ini gitu. Kita protes nih hal ini, tapi sebenarnya protes itu nggak akan ada gunanya juga kalau kita nggak bikin karya gitu. Contoh, kita nggak suka apa nih Bang gitu. Oke, coba kita tunjukin nih, kita contohin hal itu, kita rubah dengan hal yang baik seperti apa gitu. Jadi nggak hanya ngomong-ngomong doang ya. Buat jadi apa, harus ada gitu. Bisa membuktikan dari hal-hal yang terkecil di lingkungan kita ya. Lebih baik kita yang kasih contoh gitu. Kita nggak suka apa nih oke, kita kasih contoh gitu. Caranya seperti apa, kita ikutin. Banyak cara-cara yang baik gitu. Jadi bagi saya sih organisasi salah satunya kita bisa pilih. Banyak banget kan organisasi tertentu yang memang cocok sama jiwa kita. Ya udah kita gabung di situ, terjun di situ, kita berkarya di situ, kita bantu negara, bantu lingkungan kita di organisasi, dengan organisasi bergabung. Wah, luar biasa ini Margaret. Baru-baru ini kan habis ngikutin itu ya kegiatan di Golkar Institute. Nah, kalau minggu lalu cuman sekilas. Nah, bisa nggak diceritakan yang lebih detail, atau apa sih yang mendorong Margaret untuk ikut Golkar Institute? Itu sebenarnya beruntung banget ya saya ikut Golkar Institute itu, karena saya taunya dari temen, dari alumni Golkar Institute juga, katanya kamu gabung dong. Sebenarnya itu kayak gimana ya, saya basically belum tahu banyak tentang itu. Tapi ternyata begitu saya daftar, begitu saya ibaratnya terjun, aku nggak bisa bilang tidak, karena ini sebenarnya kayaknya itu kan Institut Golkar itu course yang singkat 6 hari padat, intens banget, tapi aku rasanya kurang. Karena pengetahuannya luar biasa. Di sana kita bisa belajar langsung dari Pak Menteri. Bener-bener mentor-mentor yang luar biasa ya. Jadi mungkin bisa dicek nanti di Instagram Institut Golkar. Jadi ya benar. Institut Golkar. Nanti di situ banyak banget info-info, ataupun kamu bisa dapat beasiswa dari situ. Itu mahal loh. Jadi kamu bisa pergunakan program-program yang misalnya ada free gratis untuk itu. Jadi itu tuh eksekutif yang political leader. Jadi benar-benar mengajarkan kamu
menjadi leader yang baik seperti apa, terus public speaking itu seperti apa. Kadang-kadang kan kita punya pengetahuan Bang, tapi kita nggak pintar atau kita tidak bisa untuk mengungkapkannya dengan kata-kata yang baik seperti apa. Nah itu benar-benar nanti diajari di situ. Banyak banget Bang, bukan hanya ekonomi, politik, terus pokoknya gimana kita bisa berwawasan global, punya integritas itu seperti apa. Benar-benar deh, sejarah-sejarah Indonesia juga diajarkan di sana. Benar-benar wow. Ada perubahan lah ya setelah pulang dari ikutin itu kursus singkat. Itu ada perubahan nggak di dirinya? Aduh, bukan. Aku malah seneng banget Bang. Ya? Dasyat jadinya. Iya. Itu kayak gimana ya? Aku nih penasaran nih jadi leader yang baik seperti apa. Terus politik itu seperti apa sih gitu. Terus ekonomi seperti apa sih? Sejarah Indonesia seperti apa sih? Dan aku dapet di situ. Langsung belajar dari mentor-mentor yang benar-benar luar biasa. Jadi aku nggak nyesel. Aku kalau nanti mereka bakalan ada S2 lagi. Oh ya? Iya. Kalau ada S2 lagi aku mau ikut lagi. Iya. Jadi teman-teman sahabat Yellow Channel, Golkar Institute ini satu program yang dibuat oleh DPP Partai Golkar untuk ini ya memberikan pendidikan dan menempa kader-kader muda gitu. Jadi biar tadi itu punya jiwa kepemimpinan, kemampuan untuk public speaking segala macam. Nah, ada nggak pengaruh apa dalam kadang-kadang kan anak-anak muda zaman sekarang ini selalu melihat hal-hal impact secara langsung. Misalkan itu dalam dunia kerjanya Margaret setelah pulang dari sana, ada nggak sih hal-hal yang positif yang bisa diterapkan dalam dunia kerja? Oh banyak. Jadi di sana kan kita jadinya tahu contoh. Saya bahas tentang misalnya apa ya? Banyak dunia nih. Satu pertama di bisnis. Ternyata kita harus tahu misalnya di bisnis itu hukumnya seperti apa, ya kan? Yang pertama, yang kedua, di politik ternyata di bisnis juga adalah nyantolnya gitu loh Bang. Maksudnya ini kata-katanya nggak enak didengar nyantol, tapi intinya itu berkaitan, semuanya berkaitan. Mulai dari bisnis, mulai dari bahkan saya entertain pun juga berpengaruh. Kenapa? Karena kan public speaking Bang. Saya sebagai ibaratnya penyanyi, bagaimana saya menyampaikan apa. Contoh musik. Kalau orang bicara musik itu nggak sekedar musik. Kamu bisa nyanyi ya, kamu bisa main gitar. Tidak. Tapi itu bagaimana caranya kita untuk mengeluarkan isi lagu itu secara mendalam gitu. Dan itu kan butuh public speaking juga. Jadi ini kayaknya semua aspek deh Bang. Mau kamu lari ke ekonomi, mau lari ke entertain, mau lari ke politik juga. Benar-benar semua berkaitan. Jadi kepemimpinan dalam arti luas ya. Jadi tidak hanya di organisasi saja, tidak hanya di politik saja. Dan ini satu-satunya institut, ibaratnya ini kan tadi Abang bilang dari DPP Golkar ya. Tapi dia menerima semua. Jadi nggak hanya dari ibaratnya kamu Partai Golkar hanya tim saja yang bisa masuk, enggak. Semua dia terbuka untuk umum. Artinya ini menunjukkan kepedulian Golkar itu ya untuk seluruh kalangan anak-anak muda. Iya, benar-benar. Dan ini sebenarnya kita harus ini sih dukung karena anak-anak muda sekarang harus melek politik. Harus melek politik. Harus gitu. Karena gimana kita mau negara kita maju kalau kitanya aja nggak peduli gitu. Dan politik itu mungkin kebanyakan ya orang kalau belum terjun ke politik itu mungkin trauma Bang dengan hal-hal yang dulu mungkin ada politik kan banyak yang baik, ada yang tidak baik gitu. Tapi menurut saya bagaimana caranya kita bikin negara ini maju kalau kita tidak isi dengan yang baik, ngerti kan? Kalau kita udah tahu ada hal yang tidak baik, ayo kamu tahu kan hal-hal yang baik seperti apa, isi gitu loh. Itu harus diisi gitu. Jadi jangan diam aja, jangan cuma protes aja, belajar, cari ilmunya, terjun langsung untuk perubahan di Indonesia. Gitu. Luar biasa. Nah sekarang ini kan anak-anak muda kan ya seperti yang disampaikan tadi banyak yang apatis gitu, terhadap politik, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bangsa ini. Iya. Nah, menurut Margaret, ini gimana nih caranya untuk yang ngajak anak-anak muda ini biar dia lebih care lah? Nggak apa-apa, karena mereka nggak tahu Bang. Jadi mungkin kitanya yang tahu, kita yang harus lebih banyak bikin program-program gitu. Mulai dari kalangan anak muda, kalangan yang lainnya, kita yang bikin program dan kita akan sosialisasikan itu gitu. Dan kita akan kasih tahu benefit dan ini loh sebenarnya. Kita bikin karya,
kita bantu sosialisasi, kita ajak juga semuanya gitu. Oke, luar biasa. Nah ini ya selain anak-anak muda ya, ini kan juga luar biasa sebagai seorang perempuan terjun di organisasi, kemudian bergabung di partai politik. Tentu banyak hambatan-hambatan, ya baik secara kultural, orang menganggap ya perempuan itu selalu di nomor 2-kan gitu. Margaret bisa nggak memberikan keyakinan? Ternyata nggak juga gitu loh. Memang mau laki-laki mau perempuan pasti banyak tantangan ya. Banyak tantangan ya. Tapi kita perempuan itu jangan pesimis, karena sebenarnya banyak kok yang mau bantu gitu. Ibaratnya mungkin perempuan orang bilang kemampuannya kurang karena mungkin kurang kalau bisa dikatakan kurang aktif atau kurang kalau bilang kekuatan ya mungkin cowok lebih kuat daripada perempuan gitu. Tapi kan kita punya kapasitas masing-masing di bidang masing-masing. Jadi mungkin wanita bisa berkarya di bidang yang cocok dengan perempuan gitu. Yang laki-laki bisa berkarya di bidang laki-laki. Bisa expert di bidangnya masing-masing ya. Benar-benar. Dan perempuan harus loh gitu. Ini kita kurang loh pemimpin perempuan. Jadi saya harus berbicara aja. Sebenarnya banyak sekali perempuan yang punya kapasitas Bang, tapi mungkin kita yang harus lebih gencar lagi untuk bikin program untuk perempuan kalau saya bilang sih. Nah dari aktivitas Margaret sendiri ada nggak sih orientasinya ya, karena ini kan bergabung di organisasi kemudian di partai politik, ada nggak orientasinya itu karena ya di partai politik itu kan tempat untuk melakukan seleksi kader-kader untuk ditempatkan di eksekutif maupun legislatif. Margaret sendiri gimana ke depannya? Ada nggak ke arah sana? Nggak menutup kemungkinan Bang. Ya, jadi kalau memang kita kan berkarya untuk diri sendiri, untuk lingkungan dan untuk negara. Kapanpun itu waktunya kalau misalnya tepat dan dibutuhkan, kenapa enggak? Itu aja sih. Apa kira-kira yang mendorong Margaret untuk ke arah sana gitu? Tetap nasional intinya. Ya? Kita butuh pemimpin yang mengerti, kita butuh pemimpin yang memang mau dan peduli Bang intinya. Sebenarnya banyak sekali pemimpin yang pintar. Kalau kita bahas tentang pintar banyak banget. Tapi intinya dalam hati mereka peduli nggak gitu. 100% peduli nggak gitu. Peduli nggak untuk pembaharuan negara ini. Intinya itu sih gitu. Artinya kalau saya dari apa yang dijelaskan Margaret tadi, ingin lebih banyak berbuat lah untuk masyarakat lah ya. Harus dengan, Bang. Ya paling tidak dengan kekuasaan itu lebih banyak hal-hal yang bisa dilakukan yang lebih luas lagi untuk masyarakat ya. Iya. Kalau saya sih ibaratnya kita kan hidup harus punya makna. Nilai kita hidup ini seperti apa gitu. Jadi masing-masing manusia kan beda-beda. Kalau saya sih sebisa mungkin saya bisa bikin sesuatu hal yang baik untuk lingkungan ataupun untuk negara, saya akan lakukan gitu. Sebisa mungkin dan seterbaiknya saya gitu aja. Pokoknya berusaha untuk melakukan yang terbaik lah ya. Untuk bangsa dan negara. Benar Bang, benar. Ya saya pikir udah ini ya banyak sekali yang disampaikan oleh Margaret tadi. Barangkali ada pesan-pesan khusus kepada anak-anak muda untuk mereka yang bisa disampaikan. Buat anak muda harus melek politik karena kita ini adalah ujung tombaknya negara ya. Sebisa mungkin bergabung di organisasi yang punya program-program untuk meningkatkan ibaratnya apa ya, pengembangan negara kita. Jadi banyak-banyak tanya, banyak-banyak lihat sosmed, banyak-banyak gunakan sosmed untuk kegiatan yang baik juga. Bergabung di organisasi karena kita nggak bisa kerja sendiri, kita butuh teman, kita butuh tim. Kamu yang pilih, kamu bisa maju, ayo berkarya untuk Indonesia. Perempuan, laki-laki harus ya. Wow, luar biasa. Ini sebelum kita tutup nih, boleh nggak refnya aja deh satu lagu itu, satu bait gitu. Oh, nyanyi? Iya. Kayaknya nanti Yellow Channel bakal bikin Yellow Music nih. Iya, boleh. Boleh ya? Indonesia tanah air beta,
pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Wow, luar biasa, sampai merinding ini bulu kuduk saya. Ternyata memang semangat Indonesia luar ya. Biasa. Teman-teman, sahabat Yellow Channel, demikian bincang-bincang kita dengan Margaret. Jangan lupa ya, nanti di subscribe, share, komen, dan like. Oke, terima kasih banyak ya, terima Margaret. kasih Bang David. Semangat ya anak muda. Oke.